tadi akan diterkam harimau, Pak. Ini maksudnya apa? Terus saya bilang gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat WMTV Kreator, alhamdulillah hari ini WMTV Kreator bisa berada di pesarian Raden Gagak Handoko. Dan hari ini alhamdulillah lagi WMTV Kreator berkesempatan bertemu dengan Bapak Raden Sutriyanto, Pak. Beliau adalah keturunan langsung dari Raden Gagak Handoko. Penasaran apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan Bapak Raden Sutriyanto ceritakan? Terus ikuti kami di WMTV Kreator. Bapak Raden Sutriyanto, ini terima kasih WMTV Kreator diberikan kesempatan untuk sowan ke Sarian Raden Gagak Handoko. Dan di sini saya terima kasih lagi, Pak, di balik kesibukan beliau, Bapak Raden Sutriyanto masih mau menyempatkan waktu untuk berbagi pengalaman dan informasi tentang sejarah Raden Gagak Handoko. Di sini makamnya, Pak, ya? Ini, ya. Pak Sutriyanto. Ya. Raden Gagak Handoko dengan nama besarnya, Pak. Sejarawan itu hampir semua mengetahui tentang Raden Gagak Handoko. Ya. Raden Gagak Handoko itu sinten, Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk sekilas memberikan informasi kepada panjenengan. Yang Gagak Handoko itu sebenarnya keturunan dari, saya ambil dari Aryo Bangah, ya, atau Bathara Loano yang meninggalnya makamnya di Gunung Sumbing, tepatnya di Watu Kotak. Di Gunung Sumbing Watu Kotak, Iya, sana, Pak, ya? Iya, di daerah Garung gitu ya. Ji. Terus putra antara lain ada Ki Duri, Ki Wayah, Ki Lebe. Nah, kemudian Ki Lebe itu menurunkan Adipati Anden I yang makamnya juga di komplek makam Gagak Handoko itu sebelah timur. Iya. Nanti kita ke sana. Iya. Ada di sini makamnya, Pak, ya? Iya, kemudian untuk Adipati Anden I itu peputra Adipati Anden II yang makamnya di Cenarwetan. Cenarwetan, Ya, masih di Purworejo juga? Iya, Purworejo juga. Adipati Anden II nanti peputra Gagak Pernolo I yang makamnya di Gunung Damar sana. Iya. Sebelah sana. Ya dari sini kurang lebih ya ada 1 kilometer lah. Ya. Kemudian Gagak Pernolo I ini menurunkan Gagak Pernolo II yang makamnya di Sidomulyo. Sidomulyo masih di Kabupaten Purworejo Ya, juga. sekitar Sidomulyo situ. Kemudian Gagak Pernolo II menurunkan Gagak Pernolo III juga di Sidomulyo. Gagak Pernolo III ini nanti menurunkan Gagak Kemitir Sepuh yang juga di Sidomulyo makamnya. Gagak Kemitir Sepuh peputra Gagak Kumitiranem yang makamnya di dalam sana. Ini di makam. Ada di dalam, Pak? Iya, di dalam. Nah, baru Gagak Kumitiranem tadi peputra atau menurunkan Raden Ngabei Gagak Handoko. Raden Ngabei Gagak Handoko, ya. Yang selanjutnya Gagak Handoko dimakamkan di sini. Yang dulu tempat pasepennya yaitu sebelum masih hidupnya itu di Turusan sana, di sebelah bawah sana. Semangsa hidupnya Raden Gagak Handoko itu berkediaman di Turusan. Di Turusan, ya, ada di sana tempat pasepennya. Iya. Dulu. Nah, soal kerajaannya atau istilahnya kadipatennya ya Loano sana, di sebelah SD Loano, di tempatnya di Pagerboto itu. Di Pagerboto, ya, masih di Kecamatan Loano, Pak. Masih, iya, masih. Kalau Kecamatan Loano itu kan sekarang, kalau dulu itu Loano itu kadipaten, ya, Pak? Nggih, kadipaten Loano, ya. Kadipaten Loano. Dan Raden Gagak Handoko salah satu? Iya,
adipatinya. Adipati iya. Loano. Ya yang terakhir yang ke-9 kalau nggak salah. Jadi Raden Gagah Handaka yang ada di sini, yang makamnya ada di sini Pak, itu adalah Adipati Loano yang ke-9 atau yang terakhir Pak? Yang terakhir ya. Itu makamnya di sini. Kalau itu, dari Raden Gagah Handaka sendiri itu mempunyai istri? Ada, istrinya ada, tapi ya saya kurang begitu tahu. Makamnya kebetulan tidak di sini Pak ya? Makamnya di situ. Oh, ada. Jadi di dalam itu ada yang Gagah Handaka sekalian beserta istri. Beserta istri. Iya. Kalau menurunkan generasi dari Raden Gagah Handaka ke Pak Raden Sutriyanto ya, itu dari anak yang pertama yang bernama yang Sumodiwiryo. Yang Sumodiwiryo itu putra dari Raden Gagah Handaka. Yeah. Putra pertama Pak ya? Iya, putra pertama. Kemudian yang Sumodiwiryo nanti berputra ada Sumohandoko dan Sumodiharjo. Nah itu saya yang dari yang Sumodiharjo menurunkan Cokrodhiharjo. Cokrodhiharjo nanti menurunkan Widoseputro yang makamnya semua di sana. Kemudian Widoseputro menurunkan saya ini. Jadi kalau dari yang Gagah ya ke-5. Jadi Wareng kalau saya. Wareng jatuhnya Wareng. Ya masih keturunan langsung Pak ya. Iya, keturunan langsung. Nah, ini saya di sini ya mempunyai kewajiban untuk untuk merawat makam ini ngopen, Pak, ya, menjaga dan ngopen. Untuk teman-teman Pak, mungkin yang ziarah ke Raden Gagah Handaka ini dari mana saja Pak? Nah, ini malah justru jauh-jauh ini tamunya ini Mas. Malah dari jauh-jauh Pak? Iya, jauh-jauh ini. Jauh-jauh dari luar Jawa banyak. Kemudian yang sering banyak sekali itu malah keluarga perguruan Merpati Putih. Oh. Karena apa? Karena dulu memang diyakini bahwa istilahnya pendidikannya atau gurunya itu yang Gagah Handaka. Maha gurunya. Iya, maha gurunya pada waktu itu ya. Sekarang menjelmanya jadi Merpati Putih. Jadi perguruan Merpati Putih itu masih ada hubungan langsung dengan Raden Gagah Handaka ya Pak? Iya, itu hubungannya apa istilahnya ya? Bukan berarti keturunan, bukan, tapi hanya bela dirinya. Satu aliran. Iya, alirannya bela diri. Akan saya perkenalkan ini yang makam yang Gagah Handaka yang ini. Yang di dalam Langsi ini. Ini adalah makam Raden Gagah Handaka beserta ibu, beserta istri. Kemudian yang lain ini ya Gagah Kemitir Anem yang ini. Ini makam Gagah Kemitir Anem sekalian. Yang lain kurang begitu saja. Luar biasa sekali Pak. Raden Gagah Handaka itu sangat-sangat luar biasa. Dan pengakuan luar biasa itu ya dari teman-teman atau sejarawan-sejarawan yang akhirnya menarik dari kami tim WMTV Creator untuk mengupas lebih banyak tentang Raden Gagah Handaka. Demikian adanya ini. Perlu diketahui bahwa memang panjenengannya tidak mau diganti maesan yang dari pasangan maunya dari kayu. Oh, gitu. Tidak mau dikicing dan sebagainya. Jadi Raden Gagah Handaka beserta keluarga itu nisannya dari kayu gitu Pak ya? Iya, dari kayu saya. Tidak ada yang dibatu atau yang dikicing pun enggak ada Pak? Enggak ada. Itu memang pesan dari beliau? Iya, pesan dari beliau. Bahkan kemarin saya sudah tanya lewat orang yang dapat wawancara langsung. Iya. Putusan yang ngendika cukup iki wae. Aku rasa digawe sing nika sing sak madya wae kaya iki. Bilang gimana upama ganti ya cuma yang ini, paling ini. Berarti kayu, seperti kemarin ganti kayu. Raden Gagah Handaka itu sangat sederhana ya Pak? Oh iya. Sampai beliau menitipkan pesan untuk makamnya saja tidak mau diperindah. Sampai nisannya saja minta dari kayu saja, tidak dari batu yang bagus, marmer gitu enggak ya? Iya. Luar biasa sekali. Hubungannya Raden Gagah Handaka dengan Diponegoro. Ya, itu kan dulu termasuk seperjuangan ya. Yang Gagah Handaka sebagai orang kepercayaannya Diponegoro. Sehingga
Pangeran Diponegoro istilahnya memerintahkan atau dawuh dengan yang Kakak Handoko untuk memimpin peperangan menjadi pasukan daerah sebelah barat, antara lain Kulon Progo, termasuk pegunungan Menoreh sampai Kebumen. Ini dipimpin oleh beliau. Jadi pada waktu itu Pangeran Diponegoro itu meminta Raden Gagak Handoko untuk memimpin pasukan di wilayah barat. Iya, betul. Sebagian Kulon Progo, Purworejo sampai Bukit Menoreh, iya, sampai dan Kebumen. Iya. Itu beliau pemimpinnya, Pak ya? Iya. Jadi orang yang dipercaya, salah satu orang yang dipercaya oleh Pangeran Diponegoro untuk memimpin pasukan perang wilayah barat itu Raden Gagak Handoko. Iya. Setelah sepuh nyepi itu di Tulusan di bawah sana, yang dulu ditempati oleh yang saya. Itu di sana ada tempat pasepen yang Gagak Handoko. Yang tempat pasepen itu maksudnya tempat untuk menyendiri? Iya, untuk menyendiri dulu. Setelah perang selesai kemungkinan terus itu menyendiri di sana sampai meninggalnya di sana, kemudian dimakamkan di sini. Coba dimakamkan di sini. Iya. Gitu. Jadi sejarah adalah sejarah, tetapi sejarah itu bukan sebuah kenangan jika sejarah itu selalu diingat dan disampaikan. Iya. Ini sahabat PMTV Kreator, alhamdulillah dari generasi keturunan langsung Raden Gagak Handoko, beliau adalah Bapak Raden Sutrianto. Ini informasi yang sangat luar biasa, Pak. Informasi ini insya Allah manfaat untuk generasi-generasi setelah kita nanti, Pak. Raden Gagak Handoko dan segudang cerita luar biasanya. Beliau Raden Gagak Handoko adalah Adipati Loanu yang ke-9, Adipati yang terakhir. Raden Gagak Handoko itu adalah orang kepercayaan dari Raden Diponegoro untuk memimpin pasukan wilayah barat, Kulon Progo, Bukit Menoreh, Kabupaten Purworejo, sampai dengan Kebumen. Luar biasa sekali, Pak ya. Jadi nama besar Raden Gagak Handoko itu ya benar-benar sampai hari ini masih melekat, Pak ya. Betul. Sampai di zaman modern sekarang itu perguruan silat Merpati Putih itu masih berafiliasi dengan Raden Gagak Handoko. Ya, dengan setiap kegiatannya sampai pelantikan, ujian ataupun apapun namanya bagi mereka teman-teman di Merpati Putih itu dilakukan di sini. Ya. Komplek pemakaman Raden Gagak Handoko. Ya. Dan ya luar biasa. Terlepas dari hal-hal sejarah, sejarah adalah sejarah yang tidak boleh terlupakan. Sejarah adalah tetap sejarah yang harus kita lestarikan. Kita sampaikan dengan generasi yang akan datang. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan negatifnya. Yeah. Karena insya Allah sejarah yang baik adalah sejarah yang positif. Yeah. Karena berasal dari sumber yang positif. Yeah. Jadi insya Allah apa yang kita sampaikan sesuai dengan sepengetahuan dari generasi Raden Gagak Handoko, yaitu Bapak Raden Sutrianto. Ada nggak, Pak? Itu dari tamu-tamu yang ziarah, teman-teman yang ziarah ke sini itu yang nggak ngerti coro, nggak ngerti tata krama, sing model ngawur, yang model semau gue gitu. Banyak. Ya, banyak sekali ini, Pak ya. Kayak mana itu, Pak? Ya, untuk bagi istilahnya pengunjung makam atau yang akan ziarah ini ada tata tertibnya walaupun tidak saya tulis atau tidak ditulis. Yang pertama itu niat, yang kedua jaga sopan santun, yang artiannya adalah kalau masuk makam sini harus pakai pakaian yang lengkap. Maksudnya jangan pakai celana pendek. Ya. Dan dalam keadaan bersih, Pak ya. Dalam keadaan bersih, termasuk wanita kalau masih bulanan tidak boleh. Oh iya. Tetap di bawah, di depan itu tunggu di. Itu salah satu tata cara untuk ziarah ke makam Raden Gagak Handoko yang tidak tertulis, tetapi seharusnya semua orang ya mestinya ngerti. Tahu. Kemudian di sini nanti biasanya yang dibawa itu sesuai dengan pengunjung masing-masing ya, atau peziarah masing-masing. Silakan dengan cara apa saja boleh, monggo. Dan saya tidak akan mengarahkan harus begini enggak. Dengan cara
Islam boleh, dengan cara Jawa boleh, dengan cara apa saja boleh. Maksudnya silakan Anda yang beragama apapun ya, boleh berziarah ke makam Raden Nah, Gagak juru Handoko. kunci hanya mengantarkan dan istilahnya mengatur pembukaannya. Intinya mereka ziarah ke sini, kita tidak pernah tahu apa niatannya. Niatannya mereka hanya urusan mereka dengan Tuhannya. Benar, dengan urusan kita di sini tentang sejarah, dan urusan Bapak itu menjaga situs ini supaya tetap terawat dan tidak sampai Nyun Sewu disalahgunakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Betul. Mungkin salah satunya sekarang ini zaman modern ya Pak, cah cilik-cilik kayak sing pacaran nyelempet-nyelempet itu kalau nggak diawati-awati gitu. Itu kadang-kadang memang saya tegur. Harus ditegur Pak. Itu tegur kadang ya ada itu kadang siang jam 12 itu kadang ada. Ternyata ada Pak. Ya ada itu kadang. Saya pikir cuma guyonan saja. Ada. Itu saya ada. Makanya saya tegur. Maksudnya apa ke sini? Kalau hanya main-main jangan. Terus pergi. Ada itu Pak. Ya alhamdulillah kalau makam yang ada juru kuncinya dan terawat itu ya dijauhkan dari hal-hal yang buruk Pak ya. Ada yang mau berbuat buruk atau berbuat apapun lah silakan, tapi jangan di sini. Gitu. Mudah-mudahan bisa sampai besok bisa terjaga dengan baik. Iya, siap. Ya kita saling mendoakan untuk Bapak Raden Sutrianto selalu sehat supaya bisa menjaga situs sejarah ini dengan baik. Sahabat WMTV Kreator, tadi Bapak Raden Sutrianto sudah bercerita banyak tentang sejarah Raden Gagak Handoko, dan ternyata juga ya ini sejarah yang harus disampaikan, dan alhamdulillah dari sumbernya langsung bahwa Raden Gagak Handoko itu salah satu orang kepercayaan dari Pangeran Diponegoro. Beliau, Raden Gagak Handoko, diamanahkan untuk memimpin pasukan perang wilayah barat. Kulon Progo, Perbukitan Menoreh, Kabupaten Purworejo, sampai dengan Kebumen. Juga Bapak Raden Sutrianto tadi menyampaikan, kalau berziarah ke sini itu tergantung dari niat Pak ya. Salah satunya dengan kita menjaga niat, menjaga kebersihan, dengan tetap mengedepankan adab dan adat, tidak memakai celana pendek. Untuk wanita yang masih datang bulan, itu ya tidak diperkenankan untuk mendekati komplek pemakaman atau berziarah. Kalau di luar mungkin silakan Pak ya. Kalau mau ziarah ke makam Raden Handoko untuk mengingat sejarah, dan yang jelas kalau sebagai seorang yang beriman untuk mengingat mati ya. Karena semua orang pasti akan mati dan pasti akan dikebumikan. Nyun Sewu Bapak Raden Sutrianto, saya mau bertanya lagi nih Pak, untuk mewakili pertanyaan dari teman-teman. Raden Gagak Handoko dengan pesariannya, terlepas dari sejarah, itu Pak, kalau di luar, sepengetahuan saya, mohon koreksi ya Pak ya, itu terkenal angker, mistis, horor. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah benar kehororan tersebut, kemistisan tersebut, keangkeran tersebut? Seandainya benar, ini dari sumbernya langsung. Jadi kita tidak membuat cerita atau mengarang cerita ya Pak. Dari sumbernya langsung, beliau adalah keturunan dari Raden Gagak Handoko, Bapak Raden Sutrianto. Seberapa angkernya Pak, seberapa horornya, seberapa mistisnya Pak pesarian dari Raden Gagak Handoko? Kalau menurut saya, yang jelas makam yang Gagak Handoko ini sepertinya makam yang masih tradisional ya. Iya. Jadi makam yang masih asli, tidak nego-nego, tidak seperti makam-makam yang lain. Kalau makam yang lain tempatnya terang dan ramai. Kalau sini memang tempatnya jauh dari kediaman penduduk ya. Ya tergantung itulah tamunya, tergantung pengunjungnya. Kalau memang pengunjungnya itu maaf tidak begitu bersih atau punya niatan tidak bagus Pak ya, itu memang kadang-kadang cerita pada saya tadi ditemui harimau, ada yang ditemui singa, ada yang ditemui apa saja lah. Itu mungkin mereka itu kurang bersih menurut saya. Iya. Tapi kalau itu orang-orang yang istilahnya itu orang yang bersih datang ke makam, saya kira enggak anu lah ya. Enggak sehoror itulah. Iya, enggak sehoror itu. Memang tempat-tempatnya memang tempat-tempat masih sepi-sepi. Ya mungkin yang dimaksud dengan horor itu karena tempatnya memang sepi.
sepi-sepi. Memang di sini sepi semua. Dan menaik apa istilahnya kalau orang bilang tempatnya itu wingit-wingit semua. Masalahnya memang jarang dikunjungi orang. Iya. Tempat wingit, tempat sepi. Disinilah pemakaman Raden Gagak Handoko. Beliau di sini dikebumikan. Ada cerita mistis, ada cerita horor, bahkan angker. Dijawab sudah dengan keturunan dari Raden Gagak Handoko, Bapak Raden Sutriyanto, itu kembali lagi ke niat. Selama niatnya baik, selama dia badannya bersih, insya Allah tidak akan diketemukan dengan hal-hal yang menakutkan. Tetapi kalau punya niatan buruk, sudah kotor lagi. Maksudnya kotor itu datang ke sini hurung ngadus atau jangan sewu, kalau yang berumah tangga tambah campur dengan istrinya belum mandi junub ziarah, atau yang datang bulan ziarah, atau yang datang dari rumah punya niatan tidak baik, maka bisa kemungkinan bertemu dengan tadi harimau, Pak. Iya. Saya tambahkan sedikit dulu, ada tamu dari Bandung itu pakainya celana pendek. Nah, saya akan mengingatkan di depan kok nggak enak ya, karena baru sekali ya. Terus langsung masuk. Ternyata setelah itu begini-begini, setelah selesai keluar terus cerita dengan saya bahwa saya tadi akan diterkam harimau, Pak. Ini maksudnya apa? Terus saya bilang gini, sebetulnya itu enggak ada yang aslinya harimau, Mas. Tapi penjenengan tadi akan saya ingatkan, sebenarnya saya enggak enak. Kalau sowan besok lagi, kalau sowan istilahnya leluhur, itu mestinya pakai paling enggak sarung atau celana. Ayo penjenengan diingatkan. Oh gitu, iya. Oleh karena itu mau diingat-ingat ini lain kali kalau rawuh sini harus sowan ke sini, ya penjenengan pakai pakaian yang sopan. Gitu. Jadi ini cerita ini kejadian nyata, Pak ya. Ya betul. Ada teman dari Bandung, itu datang ziarah ke sini dengan menggunakan celana pendek, ya, Pak. Betul. Ya. Masuk ke komplek pemakaman baik-baik saja. Masuk ke area Raden Gagak Handoko dikebumikan, si teman dari Bandung tersebut seperti melihat harimau dan akan diterkam. Betul. Ya. Maksudnya mungkin diusir, Pak ya. Sing sopan gini kan begitu kan. Jadi emang ada cerita-cerita seperti itu ada, Pak. Tapi kembali lagi ke niatan si pengunjung sendiri. Oke, sahabat MTV Kreator, sepertinya rasa penasaran dari tim kreatif MTV Kreator sudah terpuaskan dengan kita mendapatkan sejarah yang jelas, cerita yang bermanfaat dari Raden Gagak Handoko langsung bersama keturunan Raden Gagak Handoko. Beliau adalah Bapak Raden Sutriyanto. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, dan semoga kita semua sama-sama punya rasa bertanggung jawab tentang sejarah. Sejarah jangan hanya tinggal sejarah, tapi sejarah harus ditebarluaskan, disebarluaskan. Sejarah harus disampaikan dengan generasi-generasi yang akan datang. Jangan sampai anak keturunan kita tidak pernah mengerti tentang sejarah bumi pertiwinya. Seperti contoh Raden Gagak Handoko. Beliau adalah adipati ke-9 atau adipati terakhir dari Kadipaten Lowano. Dan Raden Gagak Handoko juga, beliau adalah orang kepercayaan dari Pangeran Diponegoro untuk memimpin pasukan perang untuk wilayah Kulon Progo, Perbukitan Menoreh, sampai Kabupaten Purworejo dan Kebumen. Begitu hebatnya Raden Gagak Handoko, sebegitu karismatiknya Raden Gagak Handoko, dan sebegitu luar biasanya Raden Gagak Handoko. Jangan sampai semua yang indah, yang karismatik, yang luar biasa tersebut tertutup zaman dengan kita tidak pernah menjaga dan melestarikan, bercerita, menyampaikan pesan sejarah kepada generasi-generasi kita. Salam dari kami berdua, saya WMTV Kreator bersama Bapak Raden Sutriyanto. Beliau generasi keturunan langsung dari Raden Gagak Handoko. Salam dari Kadipaten Lowano. Salam dari Purworejo. Salam untuk Indonesia semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.